Muhaimin Iskandar tidak diajak untuk menyusun kabinet. Kenapa ya? Padahal sekarang sudah bergabung ke tim daripada Prabowo Gibran. Ya, muktamar PKB saja Pak Jokowi dan Pak Prabowo tidak hadir. Ada apa ya? Dibuat itu membuat hak prerogatif presiden itu menjadi terbatasi. Itu prinsipnya. Presiden punya kewenangan prerogatif sekaligus pertanggungjawaban. Nah, mungkin undang-undang itu di situ. Presiden bebas karena prerogatif punya, tapi presiden harus bertanggung jawab atas pilihan-pilihan baik itu nomenklatur maupun orang-orang yang mengisi. Tapi kalau dari Pintas sebenarnya ada jumlah menteri yang udah dibahas belum sih Gus? Saya ini belum sama sekali terlibat ya. PKB pada posisi sama sekali tidak dilibatkan dan kita pada posisi menunggu. Kalau kata Sekjen juga kan beberapa parpol sudah menyerahkan nama-nama yang diajukan oleh PKB, ada nggak? Belum. Kita masih mengintensifkan komunikasi dengan Pak Prabowo dan tim Gerindra khususnya, dan PKB ingin solid bersama Gerindra. Itulah Muhaimin Iskandar yang mengatakan tidak dilibatkan di dalam penyusunan kabinetnya Prabowo Gibran. Sebelumnya Prabowo menolak hadir di muktamar PKB, dan ini pernyataan dari Muhaimin Iskandar. Ya, saya tadi pagi dikabari oleh ajudan beliau, Mas Teddy. Beliau tiba-tiba kondisinya agak masuk angin, kurang sehat, sehingga beliau titip salam untuk semuanya. Gus Imin tadi sempat menyinggung dalam pidato soal Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak hadir di penutupan Muktamar 6 PKB yang digelar di Nusa Dua Bali, Minggu 25 Agustus 2024. Hingga kemarin, Organizing Committee Muktamar 2024 masih mengkonfirmasi kehadiran Prabowo saat penutupan. Bahkan awalnya, Prabowo yang akan menutup Muktamar secara resmi. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, hingga pukul 12.56 Wita Prabowo tak kunjung tiba di lokasi. Penutupan pun dilakukan Wakil Presiden Maruf Amin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan Prabowo sedang tidak enak badan. Terpisah, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait memastikan pihaknya tetap mendukung Prabowo Subianto meski Itulah tadi pernyataan daripada Muhaimin Iskandar yang mengatakan bahwa Prabowo Subianto dikarenakan masuk angin sehingga batal hadir di muktamar PKB. Ya, sebagaimana dikabarkan bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto meminta maaf ya kepada PKB dikarenakan tidak hadir. Saya Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya dan sekaligus Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya mengucapkan selamat hari ulang tahun Partai Kebangkitan Bangsa yang ke-26. Dirgahayu PKB. Semoga jaya selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pernyataan atau pidato Prabowo Subianto yang memberikan selamat kepada PKB dalam hadir ulang tahun ya. Namun demikian Prabowo tidak bisa hadir, makanya memberikan video klarifikasinya. Dan terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto kompak dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tidak hadir di penutupan Muktamar ke-6 PKB yang digelar di Nusa Dua Bali pada Minggu 25 Agustus. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait mengatakan Menteri Pertahanan atau Menhan itu batal hadir karena terdapat agenda mendesak. Namun demikian belum diketahui agenda mendesak apa yang membuat Prabowo Subianto batal hadir ke Muktamar PKB. Hingga kemarin, Organizing Komite Muktamar 2024 masih mengkonfirmasi kehadiran Prabowo saat penutupan. Bahkan awalnya Prabowo yang akan menutup muktamar secara resmi. Berdasarkan pantauan wartakotalive.com, hingga pukul 1 siang, Prabowo tak kunjung tiba di lokasi. Penutupan pun kemudian dilakukan oleh Wakil Presiden Maruf Amin. Padahal pada Sabtu malam, Prabowo masih menghadiri penutupan Kongres PAN yang digelar di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta. Pun sebelumnya Presiden Jokowi
Presiden Ya, kompak antara Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto tidak menghadiri acara PKB, di mana yang hadir adalah Wakil Presiden ya Ma'ruf Amin. Ya, bisa jadi ketidakhadiran Prabowo dengan Pak Jokowi di acara PKB dikarenakan terjadinya konflik antara NU Nahdlatul Ulama dengan PKB yang kembali memanas. Kita dengarkan beritanya. PBNU berlanjut nih, apakah sejarah Gus Dur terulang? Maksudnya gimana ini, Bang? Jadi polemik PKB sama PBNU belum juga mereda. Terbaru, mantan Sekjen PKB Lukman Edi katanya mau bikin muktamar tandingan. Muktamar ini untuk menganulir hasil muktamar PKB di Bali minggu lalu yang memutuskan Cak Imin kembali jadi ketua umum. Lukman nyebut muktamar Bali tersebut tidak sah karena telah melanggar ADART PKB. Dia pun mengklaim telah mengantongi mandat dari 315 pengurus cabang PKB untuk menggelar muktamar tandingan. Rencananya muktamar tandingan bakal digelar bulan September ini, tapi belum ada tanggal pasti karena katanya nunggu arahan dari PBNU. Sementara dari pihak Caimin, melalui organisasi sayap PKB sudah menegaskan bakal membubarkan muktamar tandingan ini. Tapi maksudnya sejarah Gus Dur gimana? Jadi waktu tahun 2008 sempat ada polemik soal kepemimpinan di PKB antara pihak Gus Dur sama Cak Imin. Saat itu ada isu bahwa Cak Imin sedang menggagas muktamar luar biasa untuk mendongkel Gus Dur yang saat itu menjabat Ketua Dewan Syuro PKB. Gara-gara ini, Cak Imin diberhentikan dari Ketua Umum PKB melalui rapat Dewan Syura dan Dewan Tanfis PKB. Karena tidak terima, pencopotan ini lalu dibawa Cak Imin ke ranah hukum karena dianggap telah melanggar ADART PKB. Langkah ini pun berhasil karena pencopotannya sebagai ketum PKB dibatalkan oleh pengadilan. Nah, sejak itulah beberapa kali terjadi letupan konflik antara loyalis Gus Dur dengan PKB Cak Imin, termasuk seperti yang terjadi hari-hari ini. Tapi sebenarnya, kalau Cak Imin sendiri meyakini bahwa konflik dengan Gus Dur itu adalah cara untuk mendewasakan pihak-pihak yang ada di PKB, agar orang-orang di dalamnya tidak bergantung ke sosok siapapun. Makanya ketika di talkshow salah satu stasiun TV swasta, Cak Imin memberi angka 10 ketika diminta untuk memberi nilai seberapa level cinta dia ke putri Gus Dur, Yeni Wahid. Begitupun sebaliknya, ketika Yeni diundang di acara yang sama, dia juga menyebut Cak Imin adalah yang paling dia cintai di antara 3 tokoh yang diajukan. Oh, begitu ya? Menurut kalian gimana nih? Itulah berita mengenai konflik muktamar PKB dengan Nahdlatul Ulama, sampai Prabowo dan Pak Jokowi pun tidak mau hadir di acara itu. Dan yang paling nyesek bagi Caimin, dan kini Caimin tidak diajak untuk menyusun kabinet Prabowo Gibran. Jimli Asidiki mengatakan bahwa sebetulnya tidak ada sedikit pun pikiran Pak Jokowi untuk Gibran menjadi wakilnya Prabowo. Di pikiran Pak Jokowi adalah ingin menggabungkan dua kekuatan, yakni Prabowo dengan Ganjar Pranowo, bukan Gibran apalagi Mahfud MD. Di kepala Jokowi itu nggak pernah mikirin anak. Sebenarnya di kepala Jokowi itu nggak pernah mikirin anaknya jadi cawapres. Yang dia pikir itu Ganjar. Jadi wakilnya Prabowo, kan gitu. Diajak belusukan ke sawah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia diajak presiden ke sawah. Di Jawa Tengah bersama gubernur. Maksudnya apa itu? Nah, Gibran ditanya, wah saya belum cukup umur. Bener itu. Begitu juga Prabowo nih. Kalau kita lihat-lihat ya dari luar dia. Itu kan menurut survei yang paling tinggi itu Erik untuk calon wakil presiden. Ya. Erik paling tinggi. Gibran nggak ada jauh. Nomor 1 Erik, nomor 2 itu Khofifah. Dan seterusnya. Di kepala Prabowo itu kira-kira bagaimana ini menggarap, karena 01, 03 ini punya afiliasi DNU semua di Jawa Timur itu. Dia menganggap Jawa Barat ini insya Allah menang dah. Tapi Jawa Timur itu, Jawa Tengah itu 03, Jawa Timur jadi kunci. Maka dia mikir-mikir nih, karena Khofifah diajukan oleh Demokrat, dia mikir juga Khofifah ini. Tapi menurut survei Erik lebih tinggi secara nasional. Dia pusing juga itu. Lebih pusing lagi deh setelah itu Muhaimin cabut. Waduh, gawat ini. Salah milih orang pada bubar ini. Koalisi gitu. Sambil dia pusing-pusing, tiba-tiba Ibu Mega mengumumkan Ganjar Mahfud. Yusril sebagai ketua umum partai PBB ngurus SKCK juga. Waduh, lucu ini.
Jadi dia merasa pantas juga dia jadi cawapres. Ya. Karena di sana Mahfud, ya kenapa? Kartu dia seolah-olah jadi hidup ya. Jadi hidup. Ya. Maka yang bikin SKCK itu Erik sama dia. Yang di berita ya, saya nggak tahu benar apa, tapi berita begitu. Nah, jadi Prabowo ini jadi pusing ya. Ya kan? Begitu ada keputusan bahwa umur boleh di bawah 40. Nah, dia pikir-pikir boleh juga ini. Begitu dia ngomong tentang Gibran, semua partai itu setuju semua. Untung buat dia. Oke semua. Ya. Bahkan Golkar lebih duluan mengusulkan. Iya. Gitu loh. Karena dia ngerasa ya adalah anunya dia rendah gitu, Erlangga kan mengusul. Yang lain, wah bagus. Gitu. Sekali lagi karena budaya feodal, karena faktor Jokowi. Mereka ini kan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Ya. Jadi ini budaya feodal yang memaksa orang berpikir kayak begitu. Nah, jadi salah. Mau nyalain siapa? Ini kan hanya permainan politik catur. Ya. Itulah kesaksian Jimli Sidiki yang mengatakan bahwa tidak ada di kepalanya Pak Jokowi untuk mencapres atau mencawapreskan Gibran. Namun demikian itu semuanya adalah karena Pak Prabowo sendiri yang menginginkan meminang Gibran.